Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah. Semoga di hari Selasa yang cerah ini anak-anak ustazah semuanya tetap sehat dan masih semangat untuk melanjutkan pembelajaran kita. Nah, hari ini kita mau melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu sekarang kita masuk tema 3, subtema 2 dan subtema 3. Nah, materi kita pertama itu tentang perilaku terpuji. Nah, perilaku terpuji ini pasti anak-anak ustazah semuanya sudah tahu, yaitu perilaku yang menunjukkan tentang kebaikan. Nah, berarti salah satu contohnya apa? Misalnya sikap saling tolong-menolong, terus suka bergotong royong, dan hidup sederhana. Nah, sikap saling tolong-menolong ini itu sering kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Di lingkungan sekolah juga bisa kita lakukan. Misalnya, membantu teman yang sedang kesusahan, atau meminjamkan teman pena atau pensil ketika teman lupa membawa pena atau pensilnya. Selanjutnya, kalau bergotong royong apa? Banyak juga. Bergotong royong misalnya kita piket kelas, kita ada kegiatan gotong royong misalnya setiap mau ujian membersihkan ruangan dan menyusun meja. Nah, itu kalau di lingkungan sekolah. Kalau misalnya di rumah, apa sikap saling tolong-menolong kita? Menolong kakak, menolong adik, menolong pekerjaan orang tua. Semuanya itu bisa kita mulai dari hal yang paling kecil, dari hal yang paling sederhana. Dengan dimulai dari hal yang paling kecil, ustazah yakin semua anak-anak ustazah nantinya bisa semakin bagus ke depannya perilakunya. Jadi apa yang kita pelajari itu nanti diamalkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, perilaku terpuji selain sikap saling tolong-menolong, selain bergotong royong, juga ada hidup sederhana. Nah, hidup sederhana ini juga penting untuk kehidupan kita. Agar apa? Agar kita bisa berhemat, tidak boros. Karena kalau kita boros, membuang uang, itu perbuatan tercela. Sedangkan kita harus melakukan perbuatan terpuji. Jadi kita harus bisa menghemat, harus bisa membiasakan diri untuk hidup sederhana, tidak berlebihan dalam mengeluarkan uang atau menggunakan barang lainnya. Nah, selanjutnya kita belajar tentang peran di setiap apa yang kita lakukan, yaitu masing-masing diri kita, masing-masing individu. Setiap kita, kakak, adik, ayah, bunda itu memiliki perannya masing-masing. Seperti sekarang anak ustazah punya peran. Kalau peran anak ustazah di sekolah berarti sebagai siswa. Kalau sebagai siswa berarti perannya apa? Belajar dengan rajin supaya dapat nilai yang bagus, menghormati ustadz dan ustazahnya, menghormati teman. Itu salah satu peran kita kalau di sekolah. Nah, kalau peran anak ustazah di rumah apa? Banyak juga, membantu pekerjaan bunda misalnya membantu bunda mencuci piring, belajar membersihkan tempat tidurnya sendiri. Nah, itu peran anak-anak ustazah. Lalu kalau peran ayah bunda apa, Zah? Ada juga. Kalau peran ayah berarti sebagai kepala keluarga, bertanggung jawab menafkahi keluarga, bertanggung jawab atas pendidikan anak-anaknya ustazah, melindungi keluarga dan juga pastinya memberikan kasih sayang untuk anak-anak ustazah. Nah, kalau peran bunda apa? Ada. Peran bunda itu mendampingi ayah sebagai kepala keluarga, melimpahkan kasih sayang itu kepada anak-anak ayah dan bunda, merawat anak-anak, memberikan makanan yang bergizi, menemani ketika belajar dan yang lainnya. Jadi anak-anak ustazah, ayah, bunda itu memiliki perannya masing-masing dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, anak-anak ustazah karena statusnya sekarang sebagai siswa, itu juga punya peran penting, yaitu peran dalam kelompok.
kelompok apa? Kelompok belajar di sekolah. Jadi, kalau misalnya ada tugas kelompok, anak-anak ustazah harus bisa bersikap yang bertanggung jawab. Mau mengerjakan tugasnya bersama-sama, bertanggung jawab atas pembagian tugas. Karena pembagian tugas ini pastinya sudah dibagi secara adil. Ada yang sebagai ketua kelompok, berarti dia memimpin jalannya diskusi supaya berjalan lancar. Terus ada yang sebagai notulen atau notulis, berarti mencatat hasil diskusi. Lalu ada anggota kelompok, berarti dia yang mempresentasikan atau menyajikan hasil yang telah didiskusikan oleh kelompok. Jadi materi kita itu ada perilaku terpuji, dan yang kedua tadi kita tentang peran masing-masing individu. Nah, sekarang kita lanjut ya. Nah, sekarang materi kita bahasa Indonesia itu lanjutan yang kemarin. Jadi sekarang kita menggali informasi berdasarkan teks. Sekarang cara belajar kita yaitu menggali informasi berdasarkan teks dengan cara menuliskan pertanyaan beserta jawabannya. Jadi nanti anak-anak ustazah misalnya baca teks. Setelah baca teks, untuk mendapatkan informasinya, anak-anak ustazah buat sendiri pertanyaannya berdasarkan teks tersebut. Jangan lupa membuat pertanyaan menggunakan kata tanya yang telah kita pelajari. Setelah disusun pertanyaannya, anak-anak ustazah juga yang jawab sendiri berdasarkan teks yang nantinya dibaca oleh anak-anak ustazah. Nah, yang kedua, materi kita menemukan informasi berdasarkan apa yang nantinya ustazah bacakan. Jadi, nanti ustazah bacakan suatu informasi, lalu anak-anak ustazah dengar dengan baik-baik dan seksama, lalu catat apa saja yang anak ustazah dapatkan dari apa yang nanti ustazah bacakan. Jadi, nanti di akhir ada tugas bahasa Indonesia, yaitu dengarkan apa yang ustazah sampaikan, lalu nanti anak-anak ustazah catat apa informasi yang anak-anak ustazah dapatkan dari apa yang nantinya ustazah informasikan. Nah, sekarang kita lanjut matematika. Kalau kemarin kita belajar satuan panjang, sekarang kita belajar satuan massa. Kalau kemarin panjang itu ada kilometer, hektometer, dekameter, sampai milimeter. Kalau satuan massa itu dari kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Jadi selain anak-anak ustazah hafal yang satuan panjang, juga harus hafal yang satuan massa. Nah, jadi kalau misalnya ustazah tanya, diketahui dari soal itu 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Berarti kalau misalnya ustazah tanya 5 kilogram, berapa gram? Maka yang 5 kilogram itu kita kali 1000, hasilnya 5000 gram. Berarti 5 kilogram itu sama dengan 5000 gram. Nah, selanjutnya macam-macam timbangan itu banyak. Ada timbangan beras, timbangan badan, timbangan kue, timbangan untuk emas. Yang sering kita jumpai pasti timbangan badan dan timbangan kue. Nah, kalau untuk timbangan pasar itu kita jumpai di pasar untuk menimbang beras misalnya. Kalau timbangan badan itu sering kita temukan di rumah sakit, di UKS, atau di puskesmas. Kalau timbangan kue biasanya ada di rumah. Kalau misalnya anak-anak ustazah atau bundanya suka membuat kue. Nah, selanjutnya materi matematika kita terakhir itu satuan waktu, berarti jam. Nah, kalau jam, anak-anak ustazah semuanya kan sudah tahu jam kita seperti apa. Jadi sekarang pelajaran kita tentang satuan waktu. Ada jam, ada menit, ada detik. Jadi kalau misalnya 1 jam itu 60 menit.
1 menit itu 60 detik dan 1 jam itu 3600 detik. Untuk lebih lengkapnya nanti sudah Ustazah buatkan ya di ringkasan materi kita. Jadi setelah melihat video dari Ustazah, lihat juga ya ringkasan materi dari Ustazah supaya lebih paham. Lalu kerjakan nanti soal yang akan Ustazah berikan supaya anak-anak Ustazah juga cepat paham materi kita. Nah, sekarang sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.